Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Wisnambara. Saya dari kelas 12 RPL 1 nomor absen 11. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas yang sudah saya buat, tugas yang diberikan oleh guru tentang website yang berbasis akses multi level. Yang dimana ini berarti setiap satu website memiliki beberapa akun yang memiliki akses yang berbeda sesuai dengan perannya. Nah, untuk di website saya terdapat tiga hak akses, yaitu siswa, petugas, dan admin. Hak akses dari siswa ini adalah bisa melakukan peminjaman buku, pengembalian buku, dan memberikan data diri kepada perpustakaan. Dan sedangkan petugas adalah seseorang yang bertugas untuk mencatat data diri siswa dan mengelola data peminjaman dan pengembalian buku. Untuk admin memiliki kekuasaan penuh terhadap sistem yang ada pada perpustakaan. Jadi admin bisa mengelola data petugas, mengelola data siswa, mengelola data peminjaman, dan bahkan bisa melihat laporan hasil akhir dari website. Oke, dilihat dari database, saya hanya memerlukan beberapa kolom, yaitu ID, email, username, password, dan level. Tidak banyak. Jadi ini membuat bagian sync up tidak terlalu ramai dan hanya memerlukan email, username, dan password. Oke, jika untuk menambahkan data, kita langsung bisa menambahkan data dari halaman singkat yang sudah saya buat. Oke, langsung saja masukkan data. Oke, klik register. Oke, jika sudah muncul pesan konfirmasi seperti ini, berarti data sudah berhasil ditambahkan. Nah, untuk pesan konfirmasi ini, saya menggunakan library yang bernama Sweet Alert. Menurut saya, library ini sangat berfungsi dengan baik kepada programmer-programmer karena sangat memudahkan dan bisa mempercantik website secara sekaligus. Jadi, tidak ada salahnya menggunakan Sweet Alert ini. Oke, bisa kita lihat pada database. Oke, sudah terdapat data yang ditambahkan ya, sesuai dengan apa yang kita masukkan di kolom input tadi. Oke, terdapat password yang sudah dienkripsi dan sudah dihash, dan terdapat level di sini siswa. Nah, di level ini nanti yang membedakan antara akses antara siswa, petugas, dan admin. Oke, jadi langsung saja kita menambahkan data petugas dan admin. Oke, di dalam kolom pendaftaran petugas ada penambahan input baru, yaitu kode staff. Yang dimana kode staff ini berfungsi untuk pengamanan terhadap register dan login terhadap perpustakaan yang sudah dibuat. Jadi seseorang tidak bisa semena-mena hanya untuk menambahkan akun petugas dan admin secara bebas. Jadi harus masukkan kode staff untuk menambah data petugas dan admin. Untuk kode staffnya sendiri saya menggunakan Ganteng. Wisnu Ganteng ya. Oke, langsung klik register. Password tidak sama. Oke. Oke, sudah muncul pesan konfirmasi, berarti ini datanya sudah berhasil ditambahkan. Bisa kita lihat langsung. Oke, terdapat level petugas. Ini juga kita akan melakukan hal yang sama terhadap admin. Untuk kode staffnya sendiri sama terhadap petugas, yaitu Wisnu Ganteng. Oke, sudah muncul pesan konfirmasi seperti ini, maka data sudah berhasil ditambahkan. Bisa kita cek lagi. Oke, sudah terdapat 3 siswa, 3 hak akses maksud saya, siswa, petugas, dan admin. Oke, untuk login sendiri kita bisa langsung login di laman segini yang sudah saya buat. Masukkan username yang sudah dibuat sebelumnya. Dan klik login. Oke, maka akan langsung masuk ke halaman homepage siswa yang sudah saya buat. Nah, di halaman ini saya membuatnya dengan sedikit menggunakan Bootstrap Framework, HTML, dan CSS. Yang dimana Bootstrap Framework menurut saya adalah hal yang sungguh useful bagi para programmer karena bisa mempercepat pengaplikasian website. Oke, bisa dilihat di sini konten yang ada masih belum saya begitu masukkan dan masih dalam proses pembuatan. Jadi konten yang di sini adalah masih dummy konten, yaitu konten hanya untuk sebagai contoh. Oke, di bagian halaman siswa bisa melihat
daftar buku dari perpustakaan, dan bisa melihat term dan condition, yaitu syarat dan ketentuan untuk peminjaman buku dan pengembalian buku. Oke, jadi itu untuk halaman siswa. Kita lanjut ke halaman petugas. Masukkan kode. Oke, juga memerlukan kode staff ini. Kode staff yang sama, Wisnu Ganteng. Oke, maka kan langsung masuk ke halaman homepage dari petugas. Bisa dilihat di sini username Wisnu 2 dan terlihat juga hak aksesnya di sini apa. Oke, di halaman petugas, petugas bisa melihat data-data siswa, melihat buku tersedia, buku pinjaman, dan peminjaman proses, yaitu data-data yang lumayan penting untuk pengelolaan data di perpustakaan. Oke, di bagian petugas dia bisa mengelola data anggota siswa, buku edukasi, hiburan, cerita rakyat, dan untuk sistem dia bisa melakukan pengelolaan data dari pinjaman dan pengembalian. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, lanjut ke halaman admin. Logout ya. Oke, lanjut ke halaman admin. Oke, halaman admin kurang lebih sama tampilannya dengan halaman petugas. Namun yang membedakan di sini adalah menunya yang lebih terhadap hak akses admin. Yang dimana hak akses admin bisa mengelola data petugas perpustakaan yang dimana petugas perpustakaan tidak bisa lakukan, dan bisa melihat laporan hasil dari perpustakaan ini sendiri. Untuk laporan ini berisi tentang jumlah peminjaman dari bulan per bulan dan persentase jenis buku yang terpinjam. Itu buku apa yang paling banyak terpinjam pada bulan ini, dan pembelian buku baru. Ini data-data buku baru. Dan yang di dalam sini masih dummy konten, atau bisa saya bilang belum berfungsi dengan baik sesuai dengan apa yang diekspektasikan, dan saya harap kedepannya saya bisa melanjutkan proyek ini dan menyelesaikannya sesuai dengan ekspektasi yang saya harapkan. Oke, jadi itu untuk halaman admin. Kita logout. Oke, jadi hanya itu konten yang terdapat pada halaman tugas yang sudah saya buat. Tugas berbasis akses multi level ya. Dan untuk kodenya sendiri, saya menggunakan HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript, jQuery, dan menggunakan Ajax tadi jQuery untuk mengirim data ke server dan menangkap respon dari server. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, ini HTML, dan saya menggunakan sedikit CSS karena tentunya Bootstrap sudah menyediakan dari kelas yang sudah diberikan, jadi tidak terlalu banyak untuk membuat CSS. Oke, untuk di sini saya menggunakan JavaScript native, dan untuk jQuery sendiri saya gunakan untuk menangkap ID dari elemen-elemen HTML. Dan untuk Ajax saya gunakan di sini untuk memberi data username, password, dan email kepada server untuk server kelola dan masukkan ke database. Oke, ini untuk kode dari server itu sendiri, kurang lebih seperti ini. Kode yang umumnya digunakan oleh orang-orang untuk membuat login dan register ya. Kurang lebih seperti ini, memberikan respon kepada server dan menangkap respon. Oke, kurang lebih itu presentasi dari saya untuk tugas yang diberikan oleh guru. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya ucapkan permesanti Om, Santi, Santi, Santi Om.